kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami, Kelompok 5 Kimia Bahan Alam dan Uji Aktivitas, yang akan menjelaskan hasil diskusi kami materi pertemuan ke-12 tentang uji aktivitas inhibitor perkecambahan. Baik, saya Riki Suhaimi akan mengawali penjelasan mengenai efek alelopati dari spesies kentang udara invasif Diosphorea bulbifera di perkecambahan biji Polyalthia littoralis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama itu ada Saudara Columbus Milani Siombing, kemudian ada saya sendiri Riki Suhaimi, kemudian ada Masayun Nur Aisyah, selanjutnya ada Amelia, dan selanjutnya ada Putri Nuryani Harahap, dan yang terakhir ada Vira Sukma Agustin. Inhibitor perkecambahan. Inhibitor adalah suatu zat yang cenderung menurunkan laju reaksi yang dikatalis oleh enzim. Faktor lain yang mempengaruhi perkecambahan biji yaitu kulit biji yang keras, kulit biji yang impermeable terhadap air dan oksigen, embrio yang tidak sempurna, dan belum dewasa. Invasif spesies. Invasif spesies adalah sekelompok tumbuhan atau yang pada faktanya bukan organisme asli dari suatu daerah tertentu, atau sekelompok hewan, tumbuhan ini masuk ke lokasi baru dan memiliki kecenderungan untuk menyebar. Hal ini dipercaya dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Kentang udara atau Diosphorea bulbifera. Diosphorea bulbifera L termasuk dalam Global Wet Compendium dan salah satu tanaman invasif yang menyebabkan masalah lingkungan di berbagai belahan dunia. Nah, jenis tanaman ini juga tumbuh sangat pesat di kebun raya Bogor yang banyak merugikan tumbuhan pengumpul yang menjadi inangnya seperti anggota Annonaceae. D. bulbifera ini adalah salah satu yang paling dominan invasif gulma di Bogor Botanical Garden karena perbanyakan dan pertumbuhannya yang cepat serta kemampuannya untuk tumbuh dalam kondisi teduh atau terbuka. Biji Polyalthia littoralis. Biji Polyalthia littoralis bulbifera adalah anggota Annonaceae. Berdasarkan beberapa tes pendahuluan, diketahui bahwa Polyalthia littoralis benih bandel menumbuhkan spesies ini di hutan untuk restorasi juga. Menanamnya di perkebunan seringkali terhambat oleh sifat benih yang bandel. Benih bandel memiliki beberapa keterbatasan seperti penurunan viabilitas benih yang cepat, sejalan dengan penurunan kadar air dan kecepatan kerusakan sel akibat pengeringan dan suhu yang rendah. Inilah yang menyebabkan kesulitan dalam perawatan Polyalthia littoralis benih selama penyimpanan. Dampak negatif tanaman invasif terhadap pertumbuhan tanaman lokal disebabkan oleh adanya senyawa alelopati pada tanaman invasif tersebut. Baik, saya Vira Sukma Agustin akan melanjutkan penjelasan dari Riki Suhaimi mengenai proses perkecambahan. Dan proses perkecambahan ini merupakan suatu rangkaian kompleks dari perubahan baik morfologi, fisiologi, dan biokimia. Proses perkecambahan terjadi dalam proses yang berurutan.
Tahap pertama, suatu perkecambahan benih dimulai dengan proses penyerapan air atau imibisi disebut, melunaknya kulit benih dan hidrasi dari protoplasma. Lalu, tahap kedua, dimulai dengan kegiatan sel dan enzim serta naiknya tingkat respirasi benih. Lalu tahap ketiga, merupakan tahap di mana terjadi penguraian bahan-bahan seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk-bentuk yang melarut dan ditranslokasikan ke titik tumbuh. Nah, tahap keempat ada asimilasi, yaitu dari bahan-bahan yang telah diuraikan di daerah meritematik untuk kegiatan pembentukan komponen dan pertumbuhan sel-sel baru. Lalu ada tahap tumbuh. Sementara daun belum dapat berfungsi sebagai organ fotosintesa, maka pertumbuhan kecambah sangat tergantung pada persediaan makanan dalam biji. Kali ini saya akan membahas karakterisasi buah dan biji Polatia litoralis, di mana bentuknya lonjong, elips, hijau kekuningan saat masih muda. Lalu panjang biji berkisar antara 8,42 hingga 11,79 mm. Diameter benih berkisar 5,96 hingga 8,29 mm. Berat benih berkisar antara 0,1894 sampai 0,4551 gram. Pengamatan biji cenderung memiliki ukuran yang sama. Lalu setiap buah menghasilkan satu biji berwarna abu-abu kecoklatan. Perkecambahan Polatia litoralis, yaitu jenis perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal terjadi ketika hipokotil memanjang yang mengakibatkan plumula dan kotiledon muncul ke permukaan tanah. Nah, ada kandungan senyawa fitokimia, diantaranya seperti alkaloid, steroid, flavonoid, saponin, dan tanin. Senyawa fenol merupakan senyawa alel kimia pada tumbuhan yang umumnya terbentuk melalui jalur asam sikimat. Jadi pengertian alelokimia merupakan fenomena biologis yang merupakan karakteristik dari beberapa tanaman, bakteri, jamur, dan alga yang menghasilkan biokimia tertentu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme lain. Alekimia juga dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi tanaman dengan lingkungan sekitar. Tanaman dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya yaitu melalui eksudasi, alekimia melalui akar tanaman, dan volatilisasi bagian tanaman lain. Berikut gambar-gambar dari jenis struktur yang termasuk alekimia fenolik. Berdasarkan gambar di atas, bisa kita lihat seperti ada asam vanilat, asam salisilat, asam kafeik, terus ada berbagai senyawa lainnya. Baiklah, saya Amelia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Vira Sukma Agustin mengenai mekanisme alelokimia. Dapat kita lihat di sini terdapat gambar mengenai mekanisme alelokimia. Nah, senyawa alelokimia fenolik ini dapat meningkatkan permeabilitas membran sel sehingga isi sel dapat keluar dan meningkatkan peroksida lipid, sehingga senyawa alelokimia dapat menghambat pertumbuhan dan menyerap unsur hara dari lingkungan sekitar yang berdampak pada pertumbuhan normal tumbuhan. Jadi, senyawa alelokimia ini dapat menghambat suatu pemanjangan akar tanaman, pembalahan sel, perubahan sel ultrastruktural, dan kemudian dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan normal seluruh tanaman. Selanjutnya, senyawa alelokimia fenolik ini berdampak pada respirasinya, yaitu melemahkan daya serap oksigen. Sedangkan dampaknya terhadap fotosintesis, terutama menurunkan kadar klorofil dan laju fotosintesis. Oleh karenanya, senyawa alelokimia fenolik masuk melalui membran sel dan mengubah aktivitas dan fungsi enzim tertentu yang dapat menurunkan atau
mengaktifkan suatu aktivitas fisiologis hormon tumbuhan yang kemudian dapat menghambat proses fisiologis normal tumbuhan. Jadi, beberapa senyawa fenolik ini dapat menghambat sintesis protein. Nah, jumlah fenolik juga dapat dipengaruhi nih dengan kemampuan alelopati dari setiap ekstrak. Karena konsentrasi senyawa fenol ini kan mempengaruhi pertumbuhan benih, di mana pada umumnya semakin tinggi konsentrasi senyawa fenolik, maka perkecambahannya pun akan semakin terhambat. Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan, beberapa senyawa fenol seperti asam benzoat, asam pekumarat, dan asam kafeat yang telah dilakukan pengujian pada kacang hijau, asam benzoat dan asam kafeat akan menghambat perkecambahan dari kacang hijau tersebut, namun tidak untuk senyawa asam pekumarat. Dari hal ini dapat diperoleh bahwa jenis senyawa fenolik dapat mempengaruhi penghambatan suatu perkecambahan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekstraksi daun dan umbi dari Diospora bulbifera L. Percobaan pertama yaitu umbi dan daun terlebih dahulu dikumpulkan, lalu setelah dikumpulkan, daun tersebut dicuci dengan bersih, setelah bersih dicincang menjadi bagian kecil-kecil karena akan dilakukan pengeringan dalam oven dengan suhu yang digunakan 40 derajat Celcius hingga kering dalam kurun waktu 24 hingga 48 jam. Kemudian dihaluskan hingga membentuk bubur dan diayak menggunakan saringan mes yang berukuran 60 mes. Setelah itu ditimbang sebanyak 200 gram Diospora bulbifera, serbuk daun yang diekstraksi dengan 2000 ml air suling selama kurun waktu 24 jam. Setelah itu akan diperoleh ekstrak kental dari Diospora bulbifera L yang akan dilakukan pengujian lanjut. Setelah itu dilakukan uji fitokimia ekstrak daun dan umbi Diospora bulbifera L. Yang pertama, dilakukan pengujian alkaloid. Jadi uji fitokimia ini merupakan uji kualitatif untuk mengidentifikasi kandungan kimia yang mana berupa metabolit sekunder dalam sampel yaitu ekstrak daun dan umbi gembolo. Jadi Diospora bulbifera ini nama lainnya yaitu umbi gembolo, yang mana uji fitokimia yang dilakukan terdiri dari uji alkaloid, uji steroid atau terpenoid, uji flavonoid, uji saponin dan tanin. Uji yang pertama dilakukan yaitu pengujian alkaloid. Pertama, penambahan 1 ml ekstrak daun dan umbi. Setelah itu dilakukan penambahan 5 ml kloroform dan 5 ml amonia. Setelah itu dilakukan pemisahan dengan 3 tabung reaksi karena akan dilakukan uji lanjutan menggunakan reaksi. Setelah itu dilakukan penambahan H2SO4 dengan konsentrasi 2 normal, lalu didiamkan beberapa menit agar diperoleh bagian atas filtrat yang akan kita ambil dan dilakukan pengujian, yaitu uji Mayer, Dragendorf, dan Wagner. Pada uji Wagner, positif uji alkaloid menggunakan uji Wagner ini akan ditandai dengan adanya endapan berwarna coklat. Sedangkan pada uji Mayer, positif uji alkaloid ini akan ditandai dengan adanya endapan berwarna putih. Dan pada uji Dragendorf, positif uji alkaloid ini akan ditandai dengan adanya endapan berwarna merah. Selanjutnya, uji steroid atau terpenoid. Pertama, dilakukan penambahan 1 ml ekstrak daun dan umbi. Setelah itu dilakukan penambahan 3 ml etanol dan ditambahkan 5 ml asam asetat anhidrat. Setelah itu dilakukan penambahan 10 tetes H2SO4 pekat, yang mana pada uji steroid atau terpenoid ini menggunakan metode Lieberman-Bouchard. Lieberman-Bouchard.
Pada uji steroid ini, positif uji steroid ditandai dengan terbentuknya warna hijau atau biru. Sedangkan pada uji terpenoid, positif terpenoid akan menghasilkan warna merah kecoklatan. Metode Lieberman-Bucher ini nantinya akan memberikan warna biru atau hijau untuk uji steroid dan warna merah kecoklatan untuk uji terpenoid. Uji flavonoid. Flavonoid ini merupakan senyawa yang mempunyai inti alfa-benzopiron, yang mana percobaannya yaitu dengan melakukan penambahan 1 ml ekstrak daun dan umbi. Setelah itu dilakukan penambahan 3 ml etanol, lalu dipanaskan menggunakan hot plate. Setelah itu dilakukan penambahan 0,1 gram magnesium dan 2 tetes HCl pekat, di mana penambahan serbuk magnesium dan asam klorida pada pengujian flavonoid ini akan menyebabkan tereduksinya senyawa flavonoid yang ada, sehingga akan menimbulkan reaksi warna kuning, yang mana merupakan ciri adanya flavonoid pada sampel. Nah, penambahan 3 mili etanol pada uji flavonoid ini berfungsi sebagai pembebas flavonoid dari bentuk garamnya. Sedangkan untuk penambahan asam klorida pekat berfungsi untuk protonasi flavonoid hingga terbentuk garam flavonoid. Uji flavonoid ini jika positif akan menghasilkan warna merah pada lapisan etanol. Nah, uji senyawa flavonoid ini dilakukan dengan metode Willstatter, di mana hasil positif terhadap flavonoid ditunjukkan dengan timbulnya warna merah yang disebabkan oleh adanya reduksi flavonoid antara serbuk, magnesium, dan HCl pekat. Baik, saya Putri Nuryani Harahap akan melanjutkan penjelasan mengenai uji fitokimia daun dan umbi Diospora bulbifera L. Di sini yaitu terdapat uji saponin. Uji saponin merupakan senyawa glikosida kompleks dengan berat molekul tinggi yang dihasilkan terutama oleh tanaman, hewan laut tingkat rendah, dan beberapa bakteri. Saponin larut di dalam air tetapi tidak larut dalam eter. Sifat khas dari saponin antara lain berasa pahit dan berbusa di dalam air. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur untuk uji saponin itu sendiri. Yang pertama yaitu ekstrak daun dan umbi dari Diospora bulbifera L diambil sebanyak 1 mili, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dilakukan pemanasan dengan air sebanyak 10 mili. Setelah itu didiamkan selama 15 menit, yaitu berfungsi untuk menunggu reaksi yang terjadi, yaitu bila terbentuk busa yang stabil, maka itu menandakan positif mengandung saponin. Selanjutnya yaitu terdapat uji tanin. Nah, tanin merupakan sejenis kandungan tanaman bersifat fenol yang memiliki rasa sepat. Beberapa tanin terbukti mempunyai aktivitas antioksidan, menghambat pertumbuhan tumor, dan menghambat enzim. Nah, untuk metode dari tanin itu sendiri, untuk uji tanin yaitu yang pertama yaitu ekstrak daun dan umbi dari Diospora bulbifera L diambil sebanyak 1 mili, kemudian ditambahkan dengan 10 mili Aquades, setelah itu dipanaskan di atas penanas air. Selanjutnya yaitu ditambahkan 2-3 tetes FeCl3 1%. Nah, ini berfungsi untuk menentukan tanin terhidrolisis. Nah, jika menunjukkan warna hijau, biru tua, atau hitam kehijauan, maka positif mengandung tanin. Selanjutnya yaitu menentukan kandungan fenolik total. Nah, di sini menggunakan 5 mg asam tanat yang dilarutkan dengan Aquades dalam labu 25 mili. Nah, di sini menggunakan asam tanat sebagai untuk menentukan kandungan fenolik total, yaitu karena asam tanat ini merupakan salah satu contoh tanin yang terhidrolisis, di mana tanin sendiri memiliki sifat umum yaitu gugus fenol. Selain itu, asam tanat ini berupa serbuk amorf, berkilau, berwarna kuning putih sampai coklat terang, dan berbau khas.
Asam tanat juga memiliki efek antibakteri, antienzimatik, antioksidan, dan antimutagen. Setelah itu, standar dibuat dengan konsentrasi 0, 25, 50, 75, 100, dan 125 mg per liter atau ppm. Setelah itu, pengujian kadar fenolik itu dibuat dengan melarutkan 5 mili ekstrak, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 25 mili dan ditera dengan aquades, kemudian dihomogenkan. Setelah itu, pipet 1 mili larutan dan ditambahkan reagen Foulen-Ciosul-2 50%. Nah, prinsip dengan menggunakan reagen Foulen-Ciosul-2 adalah oksidasi gugus fenolik hidroksil. Selama reaksi berlangsung, gugus fenolik hidroksil akan bereaksi dengan reaksi Foulen-Ciosul-2 membentuk kompleks fosfotungstat fosfomolibdat yang berwarna biru. Kemudian didiamkan selama 5 menit. Nah, hal ini tuh berfungsi agar reaksi Foulen-Ciosul-2-nya itu bereaksi dengan asam tanat atau fenol terlebih dahulu, dan juga untuk memastikan reaksi pengomplekan dan agar kompleks yang terbentuk itu bersifat stabil. Selanjutnya yaitu ditambahkan 1 mili Na2CO3 5%. Nah, penambahan dari Na2CO3 ini pada uji fenolik bertujuan untuk membentuk suasana basah agar terjadi reaksi reduksi Foulen-Ciosul-2 oleh gugus hidroksil dari fenolik di dalam sampel. Selanjutnya yaitu disimpan di tempat gelap selama 1 jam. Ini dilakukan di dalam ruang gelap yaitu untuk mencegah terjadinya penguapan fenol karena sinar matahari dan untuk mencegah terjadinya oksidasi. Selanjutnya, absorbansinya diukur dengan panjang gelombang 725 nanometer dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Selanjutnya yaitu terdapat uji pengaruh ekstrak umbi dan daun Diospora bulbifera L terhadap perkecambahan biji Polyalthia litoralis. Di sini terdapat persiapan, karakterisasi, dan pengukuran kadar air biji dari Polyalthia litoralis. Nah, yang pertama yaitu buah Polyalthia litoralis yang telah matang secara fisiologis dan bijinya dipilih. Kemudian benih yang terseleksi itu dicuci secara bersih dan dikeringkan. Karakteristiknya itu dari benih, yaitu diamati secara langsung dengan menggunakan mikroskop binokuler. Kemudian ditentukan kadar air benih atau MC moisture content, yaitu dengan menggunakan ISTA konstan temperatur oven dengan menggunakan rumus MC atau moisture content sama dengan M3 dikurang M2 dibagi M2 dikurang M1 dikali 100%. Di mana M1 adalah berat wadah yang digunakan, M2 merupakan berat benih dan wadah sebelum oven, dan M3 adalah berat benih dan wadah setelah di oven. Kemudian masuk pada metode percobaan, yaitu menggunakan 7 perawatan perkecambahan dan 3 ulangan, yang terdiri dari tanpa ekstrak, yaitu sebagai kontrol, dan dengan ekstrak daun dan umbi Diospora bulbifera L. Nah, setiap percobaan yaitu menggunakan 10 biji. Sebelum disemai, benih direndam terlebih dahulu di dalam Diospora bulbifera L ekstrak, yaitu dengan konsentrasi 0, 10, 20, 40, 60, 80, dan 100% selama 30 menit. Kemudian media yang digunakan untuk perkecambahan yaitu pasir di atas nampan plastik dengan ukuran 42 x 32 x 12 cm. Setiap nampan plastik ini berisi 30 kg pasir, kemudian ditaburi insektisida di sekitarnya sebanyak 2,5 gram per bejana perkecambahan. Kemudian benihnya dikubur di bawah permukaan pasir dengan jarak tanam 3 x 1 cm. Kemudian dilakukan penyiraman. Nah, penyiraman ini dilakukan setiap hari. Dan dilakukan pengamatan yang dilakukan setiap 2 hari. Dengan variabel yang diamati yaitu kapasitas perkecambahan, perkecambahan hari pertama, perkecambahan hari terakhir, tingkat perkecambahan, dan koefisien simultansi atau keserentakan perkecambahan.
Saya, Columbus Sihombing, akan melanjutkan penjelasan dari Putri, yaitu analisis data. Analisis data dibagi menjadi 3, yaitu kapasitas perkecambahan, tingkat perkecambahan, dan koefisien keserentakan perkecambahan. Untuk kapasitas perkecambahan atau GISI sama dengan N dibagi N besar oleh 100%, di mana N kecil adalah benih yang berkecambah, dibagi dengan N besar adalah biji yang berkecambah. Untuk tingkat perkecambahan atau X sama dengan adalah jumlah benih yang berkecambah dibagi dengan jumlah hari berkecambahan dikali dengan benih yang berkecambah dikali 100. Untuk koefisien serentakan perkecambahan adalah sigma benih yang berkecambah dibagi dengan sigma T besar dikurang T kecil kuadrat dikali N dikali 100, di mana sigma N adalah jumlah benih yang berkecambah, di mana T besar adalah kebalikan dari tingkat perkecambahan, dan T kecil adalah hari berkecambahan, dan N adalah benih yang berkecambah. Selanjutnya ialah kandungan fenolik total. Kandungan fenolik total dari ekstrak dinyatakan setara dengan teknik acid ekuivalen. Fenol adalah senyawa yang memiliki gugus OH yang menempel pada cincin aromatik. Kelarutan fenol dalam air akan bertambah jika gugus hidroksilnya semakin banyak. Penentuan fenol dalam penelitian ini menggunakan metode Volin-Foucault. Total kandungan fenolik setiap ekstrak diuji menggunakan standar asam tanat pada panjang gelombang 725 nanometer. Struktur asam tanat ialah sebagai berikut. Digunakan standar asam tanat karena memiliki kemiripan dengan senyawa fenol, yaitu memiliki gugus OH pada rantainya. Larutan standar asam tanat dibuat dalam konsentrasi 0, 25, 50, 75, 100, dan 125 mg per liter. Nilai regresi yang diperoleh dari kurva standar ini yaitu 0,9988 dan diperoleh juga persamaan regresinya ialah Y sama dengan 0,0069X dikurang 0,0108. Selanjutnya ialah kandungan fenolik total ekstrak daun dan umbi gembolo. Berdasarkan gambar ini, diperoleh total fenol dalam ekstrak daun yaitu 28,81 plus minus 2,51 mg ekstrak tannic acid ekuivalen per gram. Sedangkan ekstrak umbi memiliki total fenolik 6,74 plus minus 1,19 mg tannic acid ekuivalen per gram ekstrak. Hasil ini juga menunjukkan bahwa ekstrak daun memiliki total fenolik lebih banyak dibandingkan dengan ekstrak umbi gembolo. Selanjutnya ialah pengukuran kadar air benih. Pengukuran kadar air benih Polyatia littoralis menggunakan metode pengeringan oven. Kadar air adalah banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Untuk rumusnya itu sendiri ialah kadar air sama dengan bobot kering setelah di oven dikurang dengan bobot cawan dibagi dengan bobot awal atau bobot basah dikurang dengan bobot cawan dikali dengan 100%. Polyatia littoralis adalah benih bandel. Dikarenakan bijinya ini memiliki beberapa ciri morfologi dan fisiologi sebagai tanda benih bandel. Benih bandel memiliki keterbatasan yaitu cepatnya penurunan viabilitas atau kemampuan benih untuk berkecambah seiring dengan penurunan kadar air dan kecepatan kerusakan sel akibat pengeringan dan suhu rendah.
berdasarkan acuan kadar air rata-rata Polyatia littoralis setelah panen langsung ialah 44,3752 plus minus 0,1062%. Selanjutnya ialah analisis screening fitokimia. Analisis screening fitokimia ekstrak daun dan umbi gembolo yaitu terdiri dari tes alkaloid, steroid atau terpenoid, flavonoid, saponin, dan tanin. Untuk pengertiannya sendiri, alkaloid, apa itu alkaloid, steroid atau terpenoid? Sebelumnya, untuk pertemuan kimia bahan alam dan uji aktivitas telah dibahas. Di sini dijelaskan bahwa alkaloid itu menggunakan 3 reaksi, yaitu reaksi Mayer, Wagner, dan Ragendorf. Berdasarkan hasilnya, untuk uji alkaloid bahwa ekstrak daun dan umbi gembolo negatif mengandung alkaloid. Untuk steroid, ekstrak daun dan umbi gembolo positif mengandung steroid atau terpenoid dengan ekstrak daun lebih banyak daripada umbi. Begitu juga dengan flavonoid, saponin, dan tanin, di mana ekstrak daun hasilnya lebih banyak dibandingkan dengan umbi. Hasil ini juga dibandingkan dengan sebuah penelitian yaitu SEIC dengan menggunakan pelarut yang berbeda, di mana pelarut yang digunakan yaitu etil asetat dan metanol. Di sini dijelaskan juga bahwa ekstrak umbi gembolo mengandung flavonoid, steroid atau terpenoid, saponin untuk etil asetat, dan hasilnya negatif untuk alkaloid dan tanin. Sedangkan untuk pelarut metanol, umbi gembolo mengandung flavonoid, terpenoid, glikosida jantung, dan saponin. Untuk ekstrak daunnya, daun gembolo memiliki jumlah steroid dan saponin, dan flavonoid dan tanin lebih banyak dari ekstrak umbinya. Sekian penjelasan saya mengenai metode analisis data, kandungan fenolik total ekstrak daun dan umbi gembolo, pengukuran kadar air benih, dan analisis screening fitokimia. Baiklah, saya Masai Nurhazarzayanti akan melanjutkan presentasi dari Columbus. Nah, berikut merupakan hasil dari pengaruh ekstrak daun dan umbi Dioscorea bulbifera di Polyalthia littoralis perkecambahan biji. Dapat kita ketahui bahwa kapasitas perkecambahan dan koefisien taraf perkecambahan dalam faktor konsentrasi ekstrak itu memiliki hasil beda nyata, artinya nilai F kurang dari 0,05. Sedangkan koefisien keserentakan memiliki hasil tidak berbeda nyata karena nilai F lebih besar dari 0,05. Nah, sedangkan ekstrak dari daun dan umbi itu pada ketiga parameter memiliki nilai tidak berbeda nyata. Begitu pula dengan interaksi. Hasil dari 3 parameter yaitu kapasitas perkecambahan, koefisien taraf perkecambahan, dan koefisien keserentakan itu memiliki nilai tidak berbeda nyata atau nilai F lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya yaitu tabel hasil dari uji rekapitulasi pengaruh ekstrak daun dan umbi D. bulbifera pada beberapa parameter pengecambahan P. littoralis. Nah, ketiga parameter tersebut didapati dari hasil rumus yang telah dijelaskan pada bagian metode. Nah, dapat kita ketahui bahwa pada konsentrasi 0 memiliki nilai kapasitas pengecambahan tertinggi, yaitu senilai 93,33 A, kurang lebih 7,45. Sedangkan nilai kapasitas perkecambahan terendah terdapat pada konsentrasi 80, yaitu 56,67 B,
lebih kurang 7,45. Sedangkan pada parameter koefisien laju perkecambahan, nilai terendahnya itu terdapat pada konsentrasi 20, yaitu 0,0175B lebih kurang 0,0004. Sedangkan nilai tertinggi dari koefisien laju perkecambahan itu terdapat pada konsentrasi 0, yaitu 0,0194A lebih kurang 0,0004. Selanjutnya yaitu parameter koefisien simultanitas pengecambahan. Nilai tertingginya terdapat pada konsentrasi 20, yaitu dengan nilai 0,0335A lebih kurang 0,0018. Sedangkan nilai terendah dari koefisien simultanitas pengecambahan terdapat pada konsentrasi 0, yaitu 0,0283A lebih kurang 0,0018. Nah, angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata pada P lebih kecil dari 0,05 dengan menggunakan DMRT. Nah, alelopati yang diperoleh dari ekstrak pada konsentrasi 20, 60, 80, dan 100% berpengaruh nyata terhadap daya hambat perkecambahan. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu hasil analisis screening fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak daun dan umbi Dea bulbifera tidak mengandung alkaloid, tetapi khusus pada ekstrak daunnya terkandung tanin. Kedua ekstrak tersebut mengandung steroid, flavonoid, dan saponoid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zat alelopati Dea bulbifera berpengaruh terhadap perkecambahan biji P. littoralis. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam acuan untuk penelitian ini. Makan nasi uduk di atas papan. Papan yang dipenuhi cinta kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.